Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Kita memuji, memohon pertolongan, serta mohon ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri-diri kita dan dari kejahatan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Namun barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang bisa menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Tuhan yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudaramu. Takutlah kamu kepada Allah agar Allah merahmatimu. Ketahuilah bahwa hidup di dunia ini hanyalah permainan, sendau gurau, perhiasan, saling berbangga di antara kalian, bersaing dengan banyaknya harta, bersaing dengan banyaknya anak, bagaikan air hujan yang turun dari langit, yang membuat petani kagum akan tanaman-tanamannya, kemudian menjadi kering. Engkau lihat warnanya kuning, lalu hancur berkeping-keping. Sedangkan di akhirat ada siksa yang pedih, ada ampunan dari Allah dan keridhoannya. Bagi orang-orang yang lalai, hidup di dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu belaka. Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah firman Allah, Al-Quranul Karim. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sejelek-jelek perkara dalam agama adalah perkara-perkara yang baru. Semua perkara-perkara yang baru yang ditambah-tambahkan ke dalam agama namanya bid'ah. Semua bid'ah itu menyesatkan dan kesesatan itu tempatnya di neraka. Jemaah Maghrib rahimakumullah, apa kabar? Alhamdulillah, kita masih bisa terus duduk mendengar firman Allah, mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai senjata dalam menghadapi ujian dunia. Hidup ini apa? Ujian. Orang dapat ujian. Kalau dia pinter menguasai materi, dapat ujian, berat apa ringan? Ringan. Orang dia pinter, soalnya ringan. Tapi kalau orang nggak punya ilmu, dapat soal ujian, ujian ringan aja terasa berat karena nggak punya ilmu. Makanya apa saja harus didahului dengan ilmu.
Apalagi nikah, berumah tangga. Ujian atau bukan? Ujian. Ringan apa berat? Oh, ini satu soal aja susah, mau dua soal. Makanya jangan banyak-banyak mengambil soal, lembaran persoalan. Siapa sih yang nyontoin? Hidup ini adalah ujian. Kalau kita tahu ilmunya, mudah menyelesaikan. Apalagi udah pakarnya. Tapi kalau belum punya ilmu, jangan coba-coba masuk ke ruang ujian. Masuk ke ruang ujian tanpa ilmu, keluar ruangan keringat bercucuran. Semoga Allah Ta'ala memudahkan ujian kita. Bab fi man sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'atan. Bab mengenai sunnah bagi orang yang mengerjakan sunnah yang baik atau sunnah yang buruk. Jadi sunnah itu tradisi, kebiasaan, itu namanya sunnah. Nah, Nabi mengatakan la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang sebelum kamu. Tradisi orang-orang sebelum kita akan diikuti oleh sebagian kita. Shibron bishibrin wa dira'an bidira'in. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Sekiranya mereka masuk ke lubang biawak, lubang dob, niscaya kalian pun akan mengikutinya. Jadi orang Islam akan mengikuti tradisi orang sebelum kita. Al-Yahuda wan Nasara, maksudnya apalah? Kebiasaan Yahudi dan Nasrani? Qala faman. Kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka? Itu arti sunnah, artinya tradisi, kebiasaan. Kalau kita memberikan contoh tradisi sunnah yang baik, kita akan mengalir pahalanya. Tapi kalau kita memberi contoh yang buruk, itu akan terus mendapatkan dosanya. Yanbaghil muhafadhati ala sunnati sahihati wa da'wati ilaiha wa ihya'an ma hajjara minha wa nasarahu bainal muslimin. Hendaknya kita menjaga sunnah yang sahih dan mendakwahkan kepadanya, menghidupkan yang ditinggalkan dan menyebarkannya di tengah kaum muslimin. Jadi kita perlu menyebarkan sunnah, bahkan kewajiban kita. Sebab nabinya sudah berakhir, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka umat Nabi Muhammad lah yang punya tanggung jawab untuk menjaga syariat, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Sekiranya dihidupkan di hati kita kesadaran bahwa syariat ini ada di pundak kita, niscaya kita tidak santai-santai, tidak leha-leha untuk menjaga sunnah, mengamalkan sunnah, mendakwahkan sunnah, walaupun harus berdarah istilahnya.
Fahada huwa sunnatul hasanah wal aqsu bil aqsi. Ini yang namanya sunnah hasanah. Sunnah yang baik itu diantaranya menghidupkan sunnah yang sudah mati. Tahun 90-an orang kalau ceramah dia dengan logat, dengan muqaddimah, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Siapa yang ceramah begitu? Dai sejuta umat. Lalu dihidupkan sunnah Nabi yang ditinggalkan, yang lebih baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Terus sunnah yang baik dihidupkan. Di antaranya oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Tersebar sehingga muqaddimah itu menjadi ciri dakwah sunnah atau selain sunnah. Kalau kita mampir ke masjid, khotibnya khutbah, innal hamdalillah, sunnah, nih sunnah. Tapi sampai amma ba'du, dengerin. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur wa kullu muhdatsatin bid'ah. Hanya berarti dia serius. Kalau enggak cuman sampai dibaca ayatnya doang. Kullu bid'atin dolalah, enggak berani baca. Sebab kalau dibaca mengoreksi dirinya sendiri. Sehingga depannya sih innal hamdalillah, tapi belakangnya beda. Ada apa enggak? Nah itu dia. Enggak berani. Itu sunnah Nabi, khutbatul hajah. Kita hidupkan. Walaupun tidak selamanya setiap khutbah harus itu. Boleh dengan muqaddimah yang lain. Itu namanya menghidupkan sunnah yang ditinggalkan. Begitu juga sholat tarawih berjamaah di masjid. Dihidupkan. Karena ilatnya, alasan Nabi tidak melanggengkannya, takut diwajibkan. Setelah Nabi wafat, tidak mungkin sholat tarawih menjadi wajib. Sunnah tetap sunnah. Walaupun tiap malam kita kerjakan di masjid. Dihidupkanlah itu. Banyak sekali sunnah yang dihidupkan. Sholat sedekap di dada. Tadinya di pinggang. Sunnah Nabi sedekap di dada. Dihidupkan. Kemudian tasyahud dengan menggerak-gerakkan jari. Dihidupkan sunnah yang orang tinggalkan. Sholat berjamaah 5 waktu di masjid diramaikan. Walaisatis sunnatil hasanati hiya allati dhanna kathiru min ansafil muta'allimin annahal mawsufatu bil bid'atil hasanah. Bukanlah sunnah hasanah itu seperti yang disangka oleh sebagian orang yang sok tahu bahwasanya sunnah hasanah itu apa yang mereka sifatkan dengan bid'ah hasanah. Fahadhihi laisa laha fi syar'i ainun wala atharun. Yang seperti ini enggak ada dalam syariat. Jadi bid'ah hasanah itu enggak ada. Yang ada apa? Sunnah hasanah. Adapun bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu kalau bid'ah.
Kalau sunnah, iya, ada sunnah sayyi'ah, ada sunnah hasanah. Sunnah hasanah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah sayyi'ah, sunnahnya orang-orang jahiliyah. Dan yang sepertinya, seperti mengubur bayi hidup-hidup, bayi wanita. Ini sunnahnya orang jahiliyah. Mengundi nasib atau menerbangkan burung ketika mau safar. Ini sunnahnya orang jahiliyah. Kalau di masyarakat kita ya panen padi. Begitu sampai di rumah disiapin air, kembang, karena aja Dewi Sri. Di Jawa begitu. Oh di Makassar apa? Nggak ada. Ini sunnah-sunnahnya orang jahiliyah. Sedekah bumi itu jahiliyah. Sunnah sayyi'ah. Yang alhamdulillah semakin hari semakin ditinggalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Dan orang-orang yang mereka berdoa, wahai Rabb kami, karuniakanlah kepada kami, istri-istri kami dan keturunan kami penyejuk pandangan mata. Dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini doa yang harusnya sering kita baca. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sering-sering dibaca. Yukhbirul Maula azza sya'nuhu an ibadir rahman. Allah pelindung kita yang maha perkasa berfirman mengabarkan tentang hamba-hamba Allah yang maha pemurah. Wa annahum yas'aluna Allah ay yahruja min aslabihim min dzurriyyatihim may yuti'uhu wa ya'buduhu wahdahu la syarikalah. Bahwasanya mereka memohon kepada Allah agar Allah keluarkan dari sulbi mereka keturunan yang taat kepadanya, beribadah kepadanya yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Rabbij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat dan anak keturunan kami. Wahai Rabb kami, terimalah doa kami. Sebab bapaknya rajin ngaji, bapaknya rajin sholat ke masjid. Belum tentu anaknya rajin sholat. Dibangunin subuh berat, maka didoakan. Orang tua harus terus mendoakannya. Serius didoakan. Ngajarin orang sih bisa, gampang. Tapi keluarga sendiri, yang itu lebih wajib. Anak-anak kita harus, itu nggak boleh kita lalai. Doain terus, semoga menjadi anak-anak yang saleh dan saleh. Jika tidak, tanggung jawab di pundak kita.
Wa kadzalika yuhibbuna an yarau zaujatihim muti'atin lillahi ta'ala. Demikian juga ibadur rahman itu menginginkan, menyukai agar bisa melihat istri-istri mereka taat kepada Allah Ta'ala. Lihat istri Nabi, Nabi berangkat ke masjid. Juwairiyah sudah di tempat sholatnya. Istri Nabi salah satu namanya Juwairiyah. Panggilannya Ibu Juju. Itu kalau di Keranggan. Jadi namanya Juwairiyah, panggilannya Bu Juju. Akhirnya ditulis juga di KTP Juju Juwairiyah. Berangkat ke masjid, dia sudah di tempat sholatnya. Itu istri Nabi. Pulang dari masjid, Juwairiyah masih di tempat sholatnya. Oh, istri kita udah ke pasar, kemana aja nggak tahu, udah hilang. Padahal Nabi berangkat sebelum subuh, pulang waktu duha. Itu Juwairiyah masih zikir terus. Itu istri salehah. Lalu Nabi mengatakan, apakah kondisimu masih sama seperti ketika aku meninggalkanmu? Dijawab, iya. Maukah kuajarkan kepadamu 4 kalimat yang dibaca 3 kali? Dan itu lebih baik daripada apa yang kau baca semenjak aku tinggalkan engkau sampai sekarang. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Ini 4 kalimat yang dibaca 3 kali lebih baik daripada zikir dari sebelum subuh sampai duha. Hebat sekali kalau kita diberi taufik untuk bisa mengamalkannya. Sebab pada kalanya kita udah tahu, tapi nggak diberi taufik oleh Allah, nggak diamalkan. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan bagus dalam beribadah kepadamu. Wa kadzalika ahabbu an takuna ibadatahu muttasilatun bi ibadati auladihim wa zaujatihim. Begitu juga ibadur rahman menginginkan, menyukai agar ibadahnya bersambung dengan ibadah anak-anak mereka, istri-istri mereka. Itulah sunnah hasanah. Jadi bukan bapaknya saja yang rajin ngaji, istrinya juga diajak ngaji. Anak-anaknya juga dipaksa suruh ngaji. Ngaji, loh, gitu. Males Pak, ngaji. Itu. Nanti dibeliin handphone Samsung. Datang apa enggak? Ngaji paling depan, sab paling depan. Gitu. Nanti kalau udah setahun baru dibeliin. Bukan sekali datang langsung dibeliin.
Jadi bagaimana caranya biar anak-anak kita itu mau mempelajari agama, mengamalkannya. Wa ayyakuna hudahum muta'addiyan ila ghairihim bin naf'i wa dzalika aktsaru thawaban wa ahsanu ma'aba. Dan mereka menjadikan petunjuknya terus mengena kepada yang lainnya dalam hal manfaat sehingga ganjarannya lebih banyak, kebaikannya dan tempat kembalinya. Jadi bukanlah orang yang baik sekedar baik, tetapi dia bisa menjadi orang yang baik dan memperbaiki. Baik untuk dirinya, memperbaiki orang yang ada di sekitarnya. Jadilah orang yang punya pengaruh, yang punya manfaat buat lingkungan. Bukan dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi orang yang cerdas itu yang bisa mempengaruhi lingkungannya. Bukan dipengaruhi oleh lingkungannya. Tadinya nggak ada pengajian. Begitu kita tinggal di situ, kita bisa bikin pengajian. Yang tadinya anak-anak nggak ada yang bisa baca Quran. Dengan adanya kita bisa ngajarin mereka. Jadilah orang yang bisa memberi pengaruh. Bukan orang yang dipengaruhi. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Dan wa ja'alnahum, kami jadikan mereka a'immatan, para pemimpin, yahduna bi amrina, yang mereka memberikan petunjuk dengan perintah kami. Yukhbirullahu azza wa jalla an mauqibil hunafa'i Ibrahim alaihi salam wa dzurriyyatihi. Allah azza wa jalla mengabarkan tentang kekasihnya Ibrahim alaihi salam dan juga keturunannya. Wa anna maulahumul haq sayyarahum a'immata hudan yaqtadi bihim. Maka pelindungnya Allah Al-Haq menjadikan mereka para pemimpin yang mereka diteladani, menjadi teladan. Li'annahum yad'una ila Allah bi'izni, karena mereka menyeru kepada Allah dengan izinnya. Wa kadzalika yakunu man ittaba'a millata Ibrahim hanifa, dan demikianlah orang-orang yang mengikuti millah, ajaran Nabi Ibrahim, hanifa. Hanif berpaling dari syirik menuju kepada tauhid. Makanya luar biasa, Nabi Ibrahimnya nabi, anaknya Ismail nabi, anaknya Ishak nabi, cucunya Yakub nabi, cicitnya siapa? Yusuf nabi. Luar biasa. Turun temurun nabi semua. Doa kepada Allah, semoga anak-anak kita menjadi pembela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa dan usaha. Serius dalam berusaha. Hadisnya ke-171, wa an Abi Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Amr Jarir bin Abdullah yang Allah telah meridhoinya, dia berkata, kunna fi sadrin nahari 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah berada di awal siang
di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan para sahabat duduk-duduk bersama Nabi, mulazamah. Maka kita dibiasakan duduk-duduk di majlis yang dibacakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu para sahabat duduk-duduk di sisi Nabi. Nah, kita harusnya rajin duduk-duduk di majlis yang dibacakan sunnah Nabi. Nabinya udah nggak ada sekarang ini. Yang ada sunnah Nabi. Maka bersungguh-sungguhlah untuk kita bisa duduk. Sebagaimana nanti para sahabat Nabi dikumpulkan di surga. Semoga kita juga berkumpul bersama mereka di surga. Sedang duduk-duduk, faja'ahu qaumun uratun mujtabin nimar. Mujtabin nimar yani jama'un namirah wa hiya kisa'un min sufin mukhattatin. Wa makna mujtabiha ay labisuha aw la bisiha qad haraquha fi ru'usihim. Tiba-tiba datang suatu kaum bertelanjang dada mujtabin nimar, memakai pakaian dari suf yang sudah compang-camping. Datang orang miskin, saking miskinnya pakaiannya pada sobek-sobek. Awil aba atau kain abaah, orang Betawi bilang kebaya. Mutaqallidis suyuf, mereka mengalungkan pedang-pedang mereka. Orang miskin nggak pakai baju, pakaiannya compang-camping. Kemudian kalung di leher-leher mereka. Kemudian pedang di leher-leher mereka. Nah, orang Arab itu naruh pedang di punggung sini. Kalau orang Jepang atau orang apa di pinggang. Kalau orang Jawa keris. Di pinggang apa di punggung? Di punggung. Kan pengantin di mana? Di punggungnya sih. Mereka bawa pedang. Amatuhum mim mudor. Kebanyakan mereka dari suku Mudor. Bal kulluhum mim mudor. Bahkan semuanya dari suku Mudor. Melihat orang miskin datang menemui Nabi SAW. Fatama'ara wajhu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka berubah wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedih melihat orang miskin. Fatama'ara wajhu Rasulillah sallam lima ra'a bihim minal faqah. Berubah wajah Nabi karena melihat kekurangan yang ada pada mereka. Kemiskinan yang ada pada mereka. Fadakhala thumma kharaja. Nabi masuk rumah, kemudian Nabi keluar. Udah masuk duhur. Fa'amara Bilalan fa'adzana wa aqama fasalla thumma khataba. Lalu Bilal disuruh adzan. Kemudian qomat, lalu salat, kemudian khutbah. Lihat banyak orang miskin pada datang, Nabi berkhutbah. Ini namanya ACT, aksi cepat tanggap. Nabi SAW langsung
Faqal, lalu Nabi bersabda, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu. Siapa? Adam. Wa khalaqa minha zawjaha. Kemudian Allah menciptakan istrinya. Jadi Adam tidur, diambil tulang rusuknya, lalu diciptakanlah siapa? Hawa. Berarti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Maka gombalan suami kepada istrinya, engkaulah tulang rusukku. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kemudian berkembang biak laki-laki dan perempuan yang banyak. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kepada Allah yang kalian saling meminta satu dengan yang lain. Perhatikanlah silaturahmi. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah mengawasimu. Ini khutbahnya Nabi. Baca surat An-Nisa ayat pertama. Mengingatkan kita nikmat, alhamdulillah. Ini orang miskin, mereka juga anaknya Nabi Adam. Kita nikmat di Indonesia, alhamdulillah. Itu Palestina yang dibantai juga anaknya Nabi Adam. Apalagi Muslim, saudara kita. Hendaknya kita ada kepedulian. Begitu diingatkan. Ya ayyuhan nasu khafullaha waltazamu awamirihi. Wahai manusia, takutlah kamu kepada Allah. Istiqomahlah dalam perintah-perintahnya. Wajtanibu nawahihi. Jauhi larangan-larangannya. Fahuwa alladhi khalaqakum min nafsi wahidatin hiya Adam alaihi salam. Allah itu yang menciptakan kalian dari seorang diri yaitu Adam alaihi salam. Wa khalaqa minha zawjaha wa hiya Hawa. Allah pula yang menciptakan istrinya Adam yaitu Hawa. Wa nasyara minhuma fi anha'il ardi rijalan katsiran wa nisaan katsirat. Kemudian bertebaranlah di muka bumi laki-laki yang banyak, perempuan yang banyak. Waraqibullaha alladzi yas'alu bihi ba'dukum ba'dha. Hendaknya kamu merasa diawasi oleh Allah yang kalian saling meminta satu dengan yang lain. Wahdaru an taqatta'u arhamakum. Hati-hati kamu dari memutuskan silaturahmi. Hati-hati, jangan putuskan silaturahmi. Innallaha muraqibun li jami'i ahwalikum. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kondisimu. Wal ayatul ukhra allati fi akhiril hasyr. Dan juga ayat yang lain yang ada di akhir surat Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya masing-masing jiwa memperhatikan apa yang dia telah siapkan untuk hari depan, untuk hari esok. Bekal apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi mati? Sekiranya pulang dari ngaji, pulang dari torik, kemudian pulang tidur tahu-tahu mati. Udah siap atau belum? Itu Nabi ingatkan. Kelihatan sih badan masih sehat, masih bisa ketawa-ketawa. Tapi malakul maut sudah di belakangnya.
Mati nggak harus nunggu tua, yang muda mati juga banyak. Mati nggak harus nunggu sakit, sehat badan tiba-tiba mati banyak. Apalagi udah lagi sakit-sakitan, waspada. Karena mati mukodimahnya apa? Sakit. Itu yang ditanyakan. Sudah siap belum menghadapi kematian? Para sahabat langsung peka. Tasaddaqa rajulun min dinari. Ada orang yang sedekah dengan uang emasnya. Min dirhamih. Ada yang sedekah dengan uang peraknya. Min thawbih. Ada yang sedekah dengan pakaiannya. Sedekah dengan kain. Iya, adzan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Tasaddaqa rajulun min dinarih, min dirhamih, min thawbih, min sa'in burrin, satu sok gandum, min sa'in tamrihi, satu sok korma. Hatta qal, sampai dikatakan, jadi rawi mengatakan, Nabi bersabda, walau bisyikki tamra, sedekah, walaupun dengan separuh kurma. Jadi kita harus punya mental sedekah, semangat sedekah. Yang kaya bisa dengan kekayaannya sedekah yang banyak. Yang enggak mampu sesuai dengan kesanggupannya, walaupun separuh kurma. Jadi kita harus semangat, latihan terus, biasakan sedekah. Walaupun cuma 2.000 rupiah, 5.000 rupiah. Jangan jadi orang bakhil, jangan jadi orang pelit. Sedekah saja. Begitu para sahabat. Katanya mengikuti manhaj sahabat. Kenapa bakhil? Sahabat enggak bakhil, sahabat dermawan. Selalu bersedekah. Walaupun sesuai dengan kesanggupan. Dan Allah tahu kita sanggup apa kita enggak sanggup. Allah tahu. Jangan pura-pura enggak sanggup. Faja'a rajulun minal ansari bisurratin kadat kaffahu ta'jizu anha. Datang orang Ansor, orang Medina, dalam bentuk dia enggak sanggup tangannya untuk membawa sedekahnya, bal qad ajazat, bahkan benar-benar dia enggak sanggup. Saking banyaknya dia bawa sedekah. Sampai enggak kuat dia membawanya. Orang kalau kaya itu infak 1 miliar itu ringan. Orang kalau kuat imannya, kaya dan dia beriman. Orang kaya kalau bakhil, pelit, perhitungannya luar biasa. Berat, mengeluarin 1 juta aja mikir. Ya kalau nggak punya duit, nggak nanya. Orang kaya. Thumma tataba'an nasu hatta ra'aitu qaumaini min ta'amin wa thiyabin. Terus yang lainnya mengikutinya sehingga aku melihat tumpukan makanan dan pakaian.
banyak pada sedekah. Hatta ra'aitu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatahallalu ka'annahu mudhabah. Sehingga aku melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam berseri-seri seakan-akan sepotong emas. Nabi senang melihat sahabatnya rajin sedekah, terkumpul banyak. Lihat orang miskin, langsung mereka pada bersedekah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'." Barang siapa yang membuat sunnah dalam Islam dengan sunnah yang baik, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengamalkan setelahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun juga. Yang dimaksud dengan sunnah hasanah di sini apa? Apa yang dimaksud sunnah hasanah di sini? Sedekah. Sedekah telah ada sebelum hadis ini, tapi sahabat ini menghidupkan, memberi contoh, begini cara sedekah. Dia panggul sedekahnya sampai enggak kuat bawa. Lalu yang lain ikutin, yang lain ikutin. Itu namanya sunnah hasanah. Di list di grup misalnya, si fulan butuh dana, silakan yang mau nyumbang. Antum pertama nyumbang langsung 25 juta. Itu. Terus yang lain, orang miskin 25 juta. Yang lain malu mau ngasih. Sedikit. Ngasih yang banyak, ngasih yang banyak. Itu namanya membuat sunnah yang baik. Memberi contoh. Jadi enggak mesti orang mau memberikan sedekah disebut namanya itu ria. Belum tentu. Dia sebut namanya, si Anu sekian, si Anu ditulis namanya. Untuk apa diketahui? Buat apa ditulis? Buat memberi motivasi orang lain. Memberi contoh orang lain. Ini sahabat Ansor yang sedekah di situ, panggul sedekahnya. Sahabat yang lain tahu apa tidak tahu? Tahu, nggak apa-apa. Diketahui sedekahnya berapa. Ini kadang-kadang nggak usah ditulis. Hamba Allah 5.000. Kalau kondangan gede, tulis namanya. Kalau enggak ditulis nama. Apa itu? Jadi enggak mesti orang yang menyebut namanya berarti ria. Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang membuat sunnah yang baik dalam Islam. Man sanna sunnatan fil Islami sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang membuat sunnah yang buruk dalam Islam, kana alaihi wizruha, maka dia mendapatkan dosanya. Wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang mengikutinya. Min ba'di, setelahnya. Min ghairi ayyanqusa min auzarihim syai', tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Jangan menjadi contoh yang buruk. Antum habis sholat, temennya ngaji, antum keluar. Yang lain ikutan keluar. Sunnah yang buruk itu. Hati-hati. Orang lagi zikir, dilangkahin pundaknya. Songong. Itu. Ada nggak yang songong? Mau ditegur orang tua, dibiarin kok songong. Ya kebenaran sekarang gua tegur. Jadi nggak boleh main langkah-langkah saja. Orang lagi duduk nggak tahu sopan.
Ini ditiru sama anakmu. Wah, pantesan anaknya bandel-bandel. Bapaknya juga begitu. Jadi jangan membuat contoh yang buruk. Duduk dulu. Selesai orang zikir, apa baru kalau mau pulang bangun. Jangan membuat sunnah yang buruk dalam Islam. Kamu berbuat dosa kalau tadi mengganggu orang, menyakiti orang. Jadi Nabi pernah lagi khutbah, ada orang yang datang melangkahi pundak-pundak, ditegur sama Nabi. Ta'akhorta itu, ta'adzaita au kama qala. Kamu sudah terlambat, kamu mengganggu. Jadi kita harus belajar ada sopan santun di masjid. Gitu. Memberi contoh yang baik. Jangan memberi contoh yang buruk. Karena dosanya bukan berhenti padamu, tetapi akan berlanjut kepada orang-orang yang mengikuti keburukanmu. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan yang menjadi syahid adalah man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.